wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Jadi Bapak Ibu di pagi hari ini ya, saya mensosialisasikan tentang fungsi dari papan monitor ini ya. Jadi ya, di sini kan ada kolom nama tindakan yang dilakukan setiap hari. Ya. Nama misalnya si Fulan, ya kan? Kalau kita posisi kita landing officer, berarti ini nama kita ya. Kalau posisi kita panding officer, berarti nama kita. Gitu ya. Makanya kita coba titik-titik aja dulu. Apa yang dilakukan setiap hari? Setiap hari itu yang dilakukan adalah sebar brosur kepada siapa saja. Paham ya? Maupun dia pun itu landing, ya kan? Standar kerjanya adalah ya, kan brosur sudah dicetak cukup banyak ya, mungkin ada 2000. Jadi stempel, papan stempel juga yang udah ada ya gunakan supaya nggak capek ya. Stempeli, begitu juga panding ya. Panding otomatis kan kepada siapa aja oke. Kalau landing kepada siapa aja oke, mungkin 50-50 ya kan? Walaupun itu mungkin bukan pensiunan, tapi kita harapannya dengan kita sampaikan kepada semua orang ya kan, mudah-mudahan gitu ya, itu akan disampaikan kepada pensiunan. Dan itu hukumnya sih bisa dibilang 50-50 lah ya, kalau kita sebar brosur-brosur kepada siapa aja ya. Kunjungan kita itu ya kan, kunjungan kita itu standarnya kan 8 ya, 8 kunjungan. Ini memang kurang sempurna ya. Kemarin kita kepercetakan, maksud saya kan ini di sini posisinya ya. Tapi ini apa sementara ini dulu lah ya. Jadi kunjungan itu standarnya 8. Ya kan? 8. Telepon atau telemarketing itu standarnya 8 juga. Ya 8. Jadi kalau telepon ini, kalau yang bagian landing itu yang minta database. Ya Pak Eki, database yang ada nomor teleponnya, ya kan? Presentasi ke banyak orang gitu kan. Nah standarnya 2 itu seperti apa misalnya? Ya diundang aja orang ke sini. Karena untuk presentasi ke banyak orang itu kasih surat penawaran ya kan? Atau kasih brosur khususnya yang panding, undang ke kantor ya. Atau kita misalnya di bagian landing ya kan? Yang di bagian landing kita sosialisasinya di PPABRI misalnya, di PWRI ya kan, atau di komunitas-komunitas pensiunan ya kan. Kalau panding apa ya, misalnya di arisan-arisan gitu kan, di pengajian-pengajian juga bisa, atau kegiatan-kegiatan agama ya. Udah gitu kemitraan. Nah kemitraan itu ini juga standarnya ya, dilakukan kita bilang setiap hari satu, kalau bisa dilakukan bagus, tapi standar seperti itu, dimana bapak-bapak dan ibu-ibu itu melakukan standar tindakan ini gitu ya. Ini kan sebenarnya kolom ini di sini ya, hasilnya itu dalam 1 bulan ya kan. Ini kita letakkan di buku bantu, misalnya si Pak Hengki misalnya kan, dari 1 bulan itu dia closing, di mana closing dia yang terbanyak ya kan. Ternyata closing dia itu ada di kunjungan misalnya ya. Ada closing dia terbanyak itu ada di kunjungan misalnya 3 nol, sementara di kemitraan nggak ada closing 0 gitu kan. Sementara di misalnya ada LO pensiunan yang lain, dia itu banyak closingnya di kemitraan, di kunjungan nggak ada. Berarti yang closing banyak di kemitraan, yang tidak closing di kemitraan, dia harus belajar ke Pak Enti gimana dia kok bisa banyak closing di kunjungan, kayak gitu ya. Yang Pak Enti nggak bisa closing di kemitraan, berarti Pak Enti harus belajar sama marketing yang bisa closing di kemitraan. Maka di sini dibilang bahwa orang sukses itu dia meninggalkan jejak. Maksudnya kayak mana? Ya kan, dengan konsep ini kita belajar dari orang yang berhasil closing itu, gimana dia bisa closing. Kan beda-beda ya, setiap marketing itu potensinya seperti apa gitu ya. Nah, udah gitu di sini nanti kita buat nama ini
di tim kita ini bukan berdiri sendiri dia, ya bukan berdiri sendiri, tetapi kita letakkan minimal 2 orang sebagai tim supportnya ya. Nah misalnya di sini Pak Isan sama Pak Edi, gitu ya. Pencapaian dia di bulan ini misalnya 250 juta, targetnya 300 juta, gitu ya. Berarti presentasi di angka 50%, ya kan? 50% keterangannya berarti dia kita kasih gambar atau emosinya itu lebih kurang seperti ini gitu ya. Jadi kalau pencapaian itu di bawah 40%, berarti emosinya seperti ini. Kalau di bawah ini 40 sampai di atas 40 nih ya, 40 sampai 60 seperti ini emosinya. Kalau di bawah 40%, ya berarti kita kasih emosinya di sini tengkorak. Ya apabila 3 kali berturut-turut dia mencapai 40%, berarti tampangnya berubah jadi kuburan. Begitu juga nanti di sini tim yang kita bentuk itu mematisan pimpinan kan belum ada timnya kan, belum ada timnya, targetnya tetap sama di sini 300. Di situ di bawahnya nanti saya share lah ya ke grup. Di sini Pak Ilham sama Pak Juanda, dan itu Bu Happy, Bu Asni, Pak Fajri, ya itu mensupport ya. Yang intinya yang tim di depan itu tim utama ya, tim yang di belakang ada tim support gitu ya. Jadi itu ada Bu Happy, ya kan, dan gitu Pak Fajri sampai Bu Asni sama Pak Fajri, dia itu kan bagian penagihan ya. Kodenya itu TGH nanti kita buat, ya kan. Nominal ini kita buat 30 juta. Harga kita berapa? Lanjut. Harga kita pusat berapa? Target pengajian ya? Pengajian itu 10 juta. Hah? Minimal itu. Targetnya 60. Oh, 60. Minimal itu kalau dapat 10 juta dapat uang transfer, dapat BBM. Udah gitu yang di bawahnya itu Bu Asmi, ya kan, disupport sama Bu Leti, disupport sama Bu Herna, disupport sama Bu Cindy, ya kan. Kemudian nanti di EO dipanding, targetnya 250 juta. Selama ini kan Bu Asmi itu retailnya ya, per bulan itu rata-rata bisa 80 juta. Sekarang gimana? Tim yang ada ini mensupport supaya minimal mencapai di angka 50%. Sekarang karena target Bu Asmi ada di 250 juta kan Bu Asmi. Nah jadi kalau misalnya dapat SSB misalnya kan, dapat SSB misalnya Bu Cindy, ya kan, Bu Erna, ya karena ini tim supportnya, ya kan, ya nggak apa-apa dimasukkan ke Bu Asmi AU-nya. Tapi nanti waktu pengajuan fee-nya kan namanya tetap setelah nama pengajuan Bu Asmi ya. Kan gitu kan, tapi bukan bilang ya, etikanya itu bahasa di warung kopinya itu nanti kalau udah diterima fee-nya serahkan sama yang ngasih gitu, paham ya? Misalnya saya ngasih 100 juta nih, saya apakan ke target Bu apa ya, kopinya ada Bu 40.000, nanti waktu gajian yang 40.000 itu disetor sama yang support itu. Jadi 80 juta itu kita bilang bagus ya bagus, tetapi hubungan targetnya udah berubah jadi 250 juta, berarti kan gimana kita nambah 70 juta lagi minimal kan, supaya SP1 SP2 itu nggak berlanjut dia, gitu ya teman-teman ya. Nah begitu kan ini ada rencana yang mau closing tuh, yang apa kita yang di kosan lama kan, itu nanti kayak gitu diatur ya, supaya kita gugurkan dulu nih SP yang diterima tim kita ya, supaya nggak berkelanjutan ya. Udah gitu operasional itu atau ruang pelayanan itu Bapak Ibu itu nggak boleh kosong dia. Jadi Pak Ju sama Bu Herna harus betul-betul koordinasinya itu ya, ibarat saya koordinasi ke Bapak Ibu lah. Kalau saya keluar saya ngomong gitu. Jadi kalau misalnya Bu Herna keluar dia, ya kan, berarti Pak Ju yang wajib di kantor pegang 2 HP, ya kan. Kalau Bu Erna yang standby di kantor, berarti Pak Ju bisa keluar. Kalau dua-duanya mau keluar, berarti kita minta bantu di sini lah. Kalau Bu Cindy standby di kantor kan,
supaya kalau misalnya ada orang di pelayanan nanya bisa dilayani dulu. Yang penting ada sambutan dulu Bapak Ibu. Ya, nggak bisa kita layani kita bilang tunggu kita koordinasi sama yang paham ya. Jadi ini apa ya, konsep kita intinya teman-teman saling support, jangan sampai lambang tengkorak terus yang didapat tiap bulan gitu ya. Jadi teman-teman, saya yakin kalau teman-teman melakukan tindakan ini ya bukan hanya sekedar ala kadarnya tetapi serius ya, saya yakin pasti ada hasilnya ya. Jadi ini dipahami dulu tindakan yang harus dilakukan setiap hari ya kan, berpikir sama timnya, support sama timnya ya kan. Nanti kita print, jadi fungsinya yang seperti paku payung ini ya, nanti kita print dalam bentuk kertas dulu ya, printan ya. Jadi kita berubah-ubah nih timnya kan, lalu kita tempel di sini gitu. Jadi ini yang memang yang real ya, penagihan itu juga ya, memang real yang masuk kita lupakan, kita masukkan yang di laporan penjual juga seperti itu ya. Nah, jadi ini sih ada istilahnya motivasi lah ya, bahwa Anda akan sulit kaya kalau tidak belajar dan mempraktikkan ilmu marketing. Namun kalau Anda bisa kaya tanpa ilmu marketing, pasti Anda akan lebih kaya ketika menguasai ilmu marketing. Ini filosofi atau kata-kata bijak ya, dari salah satu yang telah dapat brands ya, apa namanya, motivator marketing nomor 1 lah di Indonesia gitu ya. Jadi yang di sini ini kita terapkan di sini ya. Ya memang kita semuanya harus belajar marketing kan, belajar jualan. Kita belajar jualannya di produk yang sekarang ini ya. Kalau yang jualan di pasar ya jualan produk dia kan, beras, kerupuk gitu kan. Kita sekarang belajar gimana menjual produk kita marketing ya. Itu ya Bapak Ibu ya, yang saya sampaikan tentang papan monitor ya. Nanti ini saya sampaikan juga melalui yang direkam ini kepada tim Tanjung Pinang ya, supaya paham ya, supaya tidak ada zona aman. Selama ini kita konsepkan konsep apa ya, saling menutupi, tapi kenyataannya nggak ini juga Bapak Ibu kan, nggak ada kesadaran gitu. Jadi sekarang kan kerjanya suka-suka gitu. Nah saya dibantu kok, di support gitu kan, nggak ada pencapaian, saya juga ada pencapaian saya. Ternyata kayak gitu nggak dia berubah juga, malah apa namanya, malah suka-suka gitu kan. Standar foto yang harus dikirim nggak dikirim. Jadi nanti setiap hari akan saya monitor yang nggak melakukan kegiatan yang seharusnya ada kegiatan, minimal 4:30 akan saya monitor dan akan saya umumkan di grup itu. Yang ada Pak Pinwilnya, sampai nggak melakukan sampai jam 4:30 itu ya. Kalau dari 4:30 itu konfirmasi bagus, daripada diem-diem, kita semua diem-diem gitu ya. Akhirnya kayak rekan saya kita yang di apa namanya, di kabupaten lain itu kan, yang udah kita berhenti. Teman-teman itu ya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.